Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun
tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka! Dua mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membongkar dugaan keterlibatan mantan Ketua KPK Firly Bahuri dalam perkara Hasto Kristianto. Mantan penyidik KPK tersebut adalah Novel Baswedan dan Ronald Paul Sinyal. Menurut Novel, Hasto dan Harun sejatinya juga menjadi target OTT. Namun perbuatan Firly Bahuri yang saat itu menjabat sebagai Ketua KPK membuat Hasto dan Harun lolos dari operasi senyap lembaga anti rasuah. Saat itu Firly Bahuri malah mengungkap adanya gua penangkapan terhadap Wahyu Setiawan dan sejumlah pihak lainnya kepada media. Novel mengatakan, perbuatan Firly yang membocorkan ke media tersebutlah yang membuat Hasto dan Harun Masiku berhasil lolos dan menghilangkan bukti alat komunikasi mereka. Oke, Mas, ini kan kalau kita lihat ya, di pekan-pekan ini lagi gonjang-ganjing ini KPK, begitu ya, PDI Perjuangan setelah KPK resmi menetapkan nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku, termasuk juga dugaan perintangan penyidikan. Nah, Anda, Mas Novel Baswedan, sebagai penyidik senior kala itu di KPK, punya cerita apa sih waktu itu? Katanya 2020 mestinya Mas Hasto ini sudah, katanya ya, informasi ini betul nggak sih sebenarnya sudah dari 2020 ini seharusnya sudah menjadi tersangka? Ya. Saya tidak ikut dalam proses OTT. Saya bukan yang menangani perkaranya. Tentunya saya tidak tahu persis detailnya. Cuman di tahun 2020 waktu itu ya biasalah kalau pembahasan suatu perkara yang baru di OTT begitu biasanya itu saling diskusi ya untuk hal-hal yang terkait dengan konstruksi hukum dan lain-lain. Biasanya yang diajak diskusi adalah penyidik-penyidik senior. Termasuk Anda? Ya, saya ajak diskusi. Dan waktu itu pembahasan soal ada kaitannya Hasto dalam suatu perkara itu dibicarakan gitu. Dan saya tidak ikut expose-nya, tapi setahu saya dari beberapa cerita kawan-kawan yang lain, apalagi kawan-kawan yang ikut expose kan banyak yang di-TWK-kan tuh. Jadi saya cerita dong. Ngobrol loh salah satunya ya. Karena kan sekarang gabung kan, jadi pada cerita. Nah dari cerita itu kemudian saya bisa memahami bahwa saat itu sebenarnya dalam expose pun diajukan penetapan tersangkanya bukan cuma Harun Masiku, tapi juga Hasto. Jadi nama Hasto itu memang harusnya diekspos juga pada disampaikan di expose. Cuman waktu itu pimpinan nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Nah, saya nggak tahu kan, saya nggak ikut expose kan. Cuman memang dalam dinamika expose itu biasanya ada diskusi, ada perbincangan di sana. Tapi salah satu hal yang kemudian diputuskan itu adalah mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Cuman sepertinya waktu itu yang saya pahami dari cerita kawan-kawan itu adalah setelah Harun Masiku tertangkap baru dibahaslah soal Hasto. Itu yang fakta yang terjadi yang dibahas di tahun 2020. Jadi bukan tiba-tiba sekarang baru itu enggak. Saya rasanya enggak begitu. Jadi memang ini bukan ujuk-ujuk sebenarnya di 2020 ini memang sudah seharusnya nama Hasto Kristianto itu diekspos. Ini ada kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Katanya sebetulnya Pak Presiden juga bajingan tolol dan pengadilan mengatakan yang diucapkan Pak Rocky itu tidak salah. Jadi pengadilan sudah putuskan saya tidak ada delik. Nah karena itu mestinya PDIP juga menganggap mengucapkan hal yang sama juga bukan delik kan. Tapi oke, ada basi-basi PDIP.
Nah sekarang kita lihat ada momentum ketika PDIP bersikap keras pada pemerintahan Jokowi, bukan pada Prabowo loh ini yang terjadi, pada Jokowi, karena dianggap bahwa Jokowi memalukan dan Ibu Mega melalui Mbak Puan udah minta maaf pada rakyat dengan kader memalukan, maka kasus Hasto dimunculkan lagi tuh. Jadi Pak Jokowi bilang saya akan memimpin pemberantasan korupsi. Oh benar itu, tetapi dalam kurung yang dia sebutkan sebagai tukar tambah politik. Yang begitu jadinya kan. Jadi nggak ada gunanya memberantas korupsi soal hukum, soal politik, soal lain. Kenapa dikaitkan? Dan orang melihat bahwa ini momentum ketika kekuasaan mulai melemah, maka pengganggu kekuasaan dihadapkan kembali pada hukum yang seharusnya udah dilakukan dari 4 tahun lalu tuh. Menurut Mas Yudi, pasti juga mendengar apa orasinya Hasto Kristianto itu. Apa tanggapan Mas Yudi terhadap pembelaan Hasto yang selalu mengkaitkan bahwa ini tidak ada kasus hukum sebenarnya, saya hanya ditersangkakan karena kritis dan dalam memperjuangkan demokrasi. Politisasi hukum lebih kental daripada penegakan hukum. Gimana tanggapan Mas Yudi? Ya B aja, biasa aja gitu kan. Ya namanya tersangka, dia mau ngomong begini ngomong begitu ya silakan saja. Kan ini mempengaruhi opini publik juga. Saya pikir ya opini publik ya mungkin yang mendukung dia. Oh oke. Ya kan pasti ya dia nggak mengatakan juga pasti itu ya. Tapi saya pikir publik juga nggak terlalu ini ya. Karena kayak lagi bahwa pembuktian kan di KPK. Makanya buktinya ketika kasus dia ada survei tuh dari LSI kan 77% kalau tidak salah gitu kan kepercayaan publik ya bahwa terkait dengan kasus yang tangani oleh KPK pada Hasto itu kan percayalah kepada KPK gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bang, ini kan bukan kasus yang pertama KPK menangani kasus politisi ya kan, ketua-ketua partai udah banyak ya, 1, 2, 3 ya kan, udah banyak kok ditangani oleh KPK yang ngapain gitu kan, ya sama isunya sekjen juga bukan yang pertama ya, ada juga sekjen juga, artinya ya pasti kan ini politis ini sebagainya nggak masalah. Wah dulu 2019 ya ketika KPK menangani beberapa orang dekat yang istilahnya dekat dengan kekuasaan gitu kan. Wah ini kalau dibilang KPK ini oposisi, wah ya kan, ya gimana ya kan yang punya kewenangan penyelenggara negara kan ada dia gitu kan. Ya jadi memang KPK akan selalu serba salah ya di matanya mereka. Tetapi tentu tadi saya katakan kalau KPK tegak lurus dengan aturan kan waktu berjalan. Sekarang 2019, sekarang 2024, kasus-kasus yang lama hilang tuh, malah mungkin udah pada bebas. Ya kan ya, saya pikir ini kan hanya teriakan-teriakan sekarang aja ya, nggak masalah lah. Buktikan saja ada politisasi, ada misalnya ada percakapan kah, ada WhatsApp, ada bukti kah? Sekarang aja video-video yang disampaikan ataupun dokumen yang ada di Rusia aja nggak disampaikan gitu kan. Ketika kalah harusnya inilah buktinya, ayo kita nonton bareng. Ingat loh Bang, Iya. kalau narasi media saya lihat ketika mereka kompres banyak media datang. Kenapa nggak setel nonton bareng? Live lah, live loh. Saya lihat di YouTube itu live loh kalau mereka press conference gitu kan. Ya setel aja tuh video-videonya. Toh kita juga malah seneng. Iya. Ya kan? Malah terbuka. Kalau sekarang udah diperiksa, kemudian videonya juga nggak ada. Jadi waktu itu apa yang disampaikan oleh dia, ya kan? Bagi kita kan orang netral malah seneng. Saya lah pribadi ketika ada video itu seneng karena dibahas juga. Nanti kita bahas di podcast ini, Mas Yudi, ini video ini yang pertama ini ya, bahas apa gimana? Ya kan sangat seneng saya, ya kan? Jadi justru malah kita kalau ada buka ya, jangan sekarang nih. Ada katanya ada di Rusia gitu kan, ada notarisnya. Apalagi sekarang Amerika sedang mendamaikan Rusia Ukraina gitu kan. Jadi gimana? Ya kan Bang? Jadi sekali lagi bahwa saya yakin bahwa ini adalah penegakan hukum ya. Dan kemudian kalau emang ingin membuktikan tidak bersalah, ya tempatnya adalah di pengadilan. Di sana bukan di press conference. Kalau pembelaan ya sudahlah, kan namanya juga orang lagi tenggelam Bang, apa aja kan coba diraih gitu ya. Karena sekali lagi simpati publik kan juga tidak akan membebaskan, ya kan? Seperti saya katakan, tekanan publik sekelas apapun, ya ketika KPK tegak lurus, ya artinya tidak ada barang bukti yang diada-adakan, nggak ada jadi ada. Kemudian keterangan saksi yang dia tidak pernah memberikan tiba-tiba ada, ya, atau keterangan palsu,
ya tentu KPK nggak akan melakukan hal seperti itu. Tadi saya katakan di KPK Bang, podcast sebelumnya ya, bahwa sudah jelas kok bagaimana proses penegakan hukum di KPK, nggak sekonyong-konyong gitu kan, kemudian nggak ada, dan kemudian semua terlibat, nggak ada. Kalau misalnya kemarin di pra-peradilan terbukti, oh ternyata pimpinan KPK ada yang nggak hadir, oh ternyata jaksa nggak hadir, atau ternyata bypass dari penyidik langsung ke pimpinan, nggak ada struktural yang ikut, wah baru. Iya. Dan kan itu semua kepala orang-orang yang punya independensi Bang, orang hukum. Jadi kalau masalah prosesnya saya yakin sudah benar, ya artinya kalau misalnya masih ada tuduhan-tuduhan, ya saya pikir ya sudahlah, ya kan. Kalau saya kan suka kaos saja lah, gitu kan. Masa mana gitu. Jadi kembali lagi Bang, bahwa apapun ya pembelaan yang dilakukan oleh Hasto ya tentu kita hormati saja gitu ya. Kalau yang sedang berperkara kan dia, ya kan. Apakah itu artinya bentuk perlawanan politik yang dilakukan oleh PDIP, oleh Hasto Kristianto dengan merilis video tersebut bisa saja berpotensi sia-sia? Saya melihatnya kalau memang tidak ada hal-hal baru yang signifikan terkait kasus hukum yang misalkan mendera beliau, misalkan Mas Hasto, saya berharap tadinya Mas Hasto merilis pembelaan beliau terhadap kasus yang disangkakan Mbak Syaza ya, tapi ternyata malah berlari ke keluarga Solo semacam itu. Kemudian yang disampaikan juga menurut saya belum ada hal yang baru, karena revisi undang-undang KPK itu kan publik udah tahu itu di masa Pak Jokowi gitu ya. Sudah, ini proses politik karena disepakati oleh seluruh partai-partai yang ada juga di parlemen, bukan proses yang tunggal semacam itu. Kemudian ya akhirnya ya bukan apa-apa. Jadi publik merasa loh kok seperti ini gitu. Kalau memang PDIP siap melakukan perlawanan semesta, istilah kata semacam itu, maka ya video yang ditampilkan juga harus menggebrak, harus menjelaskan bahwa ada fakta-fakta baru yang memang berkelindan di sekeliling keluarga Solo, yang itu terkait kasus hukum kah, ataupun kasus-kasus yang memang itu ya sedikit banyak mengelilingi keluarga itu gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas keterangan semacam itu, kita bisa mendapatinya di semua media kan, dan itu sudah berlalu sangat lama seperti itu. Apakah itu artinya sebenarnya momen saat ini justru momen yang paling penting untuk PDIP merefleksi diri? Saya melihat demikian ya. Jadi ini kan publik sudah memberikan respon ya, dan itu bisa dibaca dengan terang. Apakah memang lebih banyak respon positif, netral, atau negatif gitu. Kalau memang yang dominan justru yang negatif, saya melihat PDIP harus melakukan strategi baru untuk merespon penahanan Mas Hasto ini secara politik. Dan jalan-jalan yang dilakukan jalan-jalan yang sifatnya diplomatif, Mbak Syaza, jalan-jalan kompromi. Ya, supaya apa? Ya minimal PDIP bisa mengawal proses hukum yang transparan, dan itu Pak Prabowo yang langsung menjaminkan, dalam artian ya ini tidak ada intervensi kekuasaan, kita kawal bareng-bareng, kalau ada yang bermasalah silahkan dituntut sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Jadi saya melihat itu lebih produktif ya. Dan PDIP tetap melaksanakan hal-hal yang menjadi tupoksinya sebagai partai di seberang kekuasaan, apakah dalam konteks sebagai mitra kritis ataupun mitra strategi.